Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap orang tentu memiliki garis takdirnya masing-masing, seperti halnya rezeki, jodoh, maupun kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah melihat bahwa meskipun sebagian besar orang telah melakukan kerja keras agar mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, tapi pada kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan selayaknya yang diinginkan. Di sisi lain, terdapat ciri-ciri orang yang dikejar rezekinya dari manapun asalnya, atau disebut sebagai orang yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ada 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Yang pertama yaitu orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal yang terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang, termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita suka bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berlipat-lipat, baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Bolehkah kita bersedekah dan berharap ke Allah SWT mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia? Itu boleh-boleh saja, selama kita mengharapnya hanya kepada Allah SWT dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Kemudian ciri yang kedua yaitu orang yang suka bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun kita bersyukur. Insya Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kita, dan dengan kuasanya akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa barang siapa yang sering mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan semakin terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian ciri yang ketiga yaitu orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Kemudian yang keempat, orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa yang kita perbuat. Lalu, apa hubungannya dengan selalu dikejar rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat." Oleh karena itu, marilah kita semua mulai membiasakan untuk terus beristighfar, supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah janjikan. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang dia inginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebuah ungkapan, "Man jadda wajada", yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keenam, orang yang selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja
yang dapat memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah kepada kita. Demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar rezeki. Bersyukurlah jika Anda memilikinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.